Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Teddy Dharma Wijaya dengan NIM 21085610777 dari kelas B dengan kelompok saya adalah kelompok 3. Nah, kemudian saya akan sedikit memperkenalkan kelompok saya sendiri. Jadi kelompok saya yang pertama itu ada Gede Krisnawa Sanyawandana dengan NIM 21085610711. Kemudian ada saya sendiri Putu Teddy Dharma Wijaya dengan NIM 210856107 dan kemudian Ibu Gusti Agung Gede Arima Ayasa dengan NIM 210856107 dan kemudian ada Iwayan Dimas Wirahadi Saputra dengan NIM 21085611112. Nah, kemudian di sini saya akan bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai final project mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata Program Studi Informatika Universitas Udayana tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk pengampu mata kuliah ini adalah Dr. Anak Agung Istri Eka Karyawati SSI M.Eng. Oke, saya akan menceritakan sedikit mengenai deskripsi umum dari aplikasi yang sudah kita buat, sudah kelompok kami buat. Jadi final project dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata ini pada semester ganjil 2022-2023 itu adalah membangun sebuah aplikasi parsing bahasa Indonesia dengan menerapkan konsep context free grammar ya, yang diimplementasikan dengan algoritma CK table filling. Nah, fitur utamanya ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah kalimat bahasa Indonesia apakah valid atau tidak valid berdasarkan grammar buku bahasa Indonesia. Jadi alur aplikasinya itu adalah si user akan memasukkan sebuah kalimat dan kemudian kalimat tersebut akan dicek oleh rules yang ada dalam program apakah valid atau tidak. Jika memang valid ya, memang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka akan mengeluarkan output bahwa kalimat yang dimasukkan oleh user adalah kalimat yang benar. Nah, jika salah, maka dia akan menampilkan output bahwa kalimat yang dimasukkan oleh user itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian arsitektur sistem aplikasi ya. Oke, saya akan lanjut ke bagian arsitekturnya. Jadi ini adalah arsitektur dari aplikasinya. Kalau kita lihat ya, itu ada dua modul ya. Pertama adalah modul main dan kemudian juga ada modul all process. Jadi modul main itu adalah modul yang untuk memulai program, di mana dia juga ada sebuah library yang bernama Streamlit. Jadi aplikasi yang kita bangun itu adalah berbasis website menggunakan library Streamlit. Nah, kemudian modul all process ini adalah modul yang akan memberikan rules, menyeleksi kalimat dan menentukan validasi kalimat serta melakukan proses algoritma CYK di dalamnya. Nah, kemudian untuk di sampingnya itu kita bisa lihat sendiri ya bahwa untuk awal dari sebuah aplikasinya itu adalah kita akan sampai di menu home-nya dulu. Jadi di menu home-nya itu ntar ada sebuah text field gitu. Jadi ada sebuah text field yang dimana user bisa memasukkan stringnya di sana. Jadi bisa bebas masukkannya. Tapi di website kita itu ada sebuah kayak placeholder gitu. Jadi ada sebuah example kalimat yang dimana itu ingin memudahkan user untuk memasukkan sebuah string itu. Jadi dia bisa dikasih contoh lah sedikit mengenai kalimatnya. Nah, kemudian dia akan melakukan pengecekan kalimat. Nah, di pengecekan kalimat ini mulai ya antara penghubungan antara front end dan back endnya. Kemudian dia akan mengklik tombol cek kalimat yang ada di bawah text field itu sendiri. Nah, kemudian dia akan menampilkan jawaban dari struktur kalimat user. Dan dia juga akan menampilkan outputannya apakah dia sudah sesuai atau belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, kemudian saya akan lanjut ke bagian flowchart itu sendiri. Oke, ini adalah flowchartnya lumayan panjang ya. Jadi yang pertama itu kita mulai dari start dulu. Oke, di start kemudian input string from user. Jadi user bisa memasukkan stringnya di dalam text field yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian stringnya itu akan di split. Jadi akan dipisah dengan pemisahnya itu adalah tanda spasi ya. Kemudian di append data. Jadi to append all example word. Jadi append data ini adalah sebuah array ya, di mana array itu dia menampung kayak
lexikalnya itu. Jadi contoh-contoh lexikalnya dari apa namanya tuh kata-kata ya yang kemungkinan user akan memasukkan itu loh. Nah kemudian kita akan memanggil yang namanya tuh uh, sebuah fungsi yang namanya tuh table filling yang ini. Nah table filling itu adalah fungsinya untuk membuat table filling. Jadi bisa dibilang seperti inilah. Table filling itu yang seperti uh, ya ada sebuah tabel bertingkat gitu. Nah kemudian di table filling itu ada di fungsi table filling itu ada perulangan ya, perulangan bersarang sebanyak dua perulangan for in range length string dan for j in range i. Nah kemudian dia append value apa namanya itu, ini bisa dibilang seperti null ya, uh, tapi kemungkinan tapi kebetulan kami tidak memasukkan null, jadi kita masukkan tanda petik gitu aja. Itu menandakan bahwa si tabel filling ini itu untuk kondisi pertama itu masih belum dicek sama sekali, artinya masih kosong lah semuanya. Oke. Nah kemudian kalau sudah selesai dengan perulangannya dan selesai dengan append value tanda petik itu, maka akan dibalikkan list yang berupa list table, yaitu table filling itu sendiri. Nah kemudian kita akan memanggil yang namanya itu fungsi data matching. Nah di fungsi ini kita ada tiga perulangan bersarang ya, for in range and string dan words dan list table. Nah kemudian dia akan cek if kalimat ada pada string user. Jadi di table filling itu dia akan dicek setiap kata dari string user itu akan dicek kemudian dicocokkan dengan leksikal yang memang terdaftar di dalam program. Kalau ada dia akan masukkan ke list table. Kalau nggak dia akan terus masuk ke dalam perulangan itu sendiri. Nah kemudian kalau misalnya perulangan itu sudah tidak memenuhi lagi, kemudian dia akan return list table itu sendiri. Artinya dia mereturnkan table fillingnya itu dan di dalam tabel filling itu sudah terisi yang namanya itu kayak contoh-contoh dari leksikal yang contoh aturan produksi yang bisa menghasilkan leksikal itu. Nah kemudian setelah itu kita akan masuk ke progressing SPO. Jadi dia ada dua perulangan juga, dan kemudian ada fungsi count index untuk menentukan indeks dari table filling itu sendiri. Kemudian masuk ke dua perulangan bersarang yang dua ini juga. Nah di progressing SPO ini dia ada convert SPO. Jadi setelah melakukan count index dia akan convert SPO itu sendiri. Jadi apa namanya itu aturan yang bisa menghasilkan leksikal tersebut kemudian akan dicocokkan dengan SPO. Jadi contoh-contoh dari S, P dan O, artinya S kan bisa menghasilkan kayak noun dan sebagainya, P juga bisa menghasilkan verb dan sebagainya. Nah itu akan dicocokkan jika memang ada, cek apakah list ada dalam rules, cek apakah aturan yang menghasilkan leksikal itu ada di dalam rules SPO ini. Nah jika ada dia akan di-concat ke convert result, concat to convert result. Nah kemudian kalau jika tidak, maka dia akan melanjutkan perulangannya terus. Nah kemudian kalau perulangannya sudah tidak memenuhi lagi, maka kita akan masuk ke fungsi remove duplicate. Nah ini remove duplicate ini berfungsi sebagai fungsi yang akan menghapus duplikasi, karena pada dasarnya seperti tadi itu kan S itu bisa menghasilkan noun dan O juga bisa menghasilkan noun. Jadi bisa kemungkinan nanti di dalam kalimat tuh ada dua S itu dihitung dan satu O gitu, misalnya kalau ada dua objek gitu, dua objek dan dua subjek gitu. Nah kemungkinan akan terjadi namanya itu duplikasi. Nah kemudian cek apakah ada duplikasi. Jika iya, maka dia akan lanjut ke perulangan itu. Tapi kalau nggak ada duplikasi, maka dia akan di-concat, jadi disatukan lagi. Oke. Nah kemudian kalau remove duplicate sudah selesai, dia akan masuk ke progressing pola kalimat. Nah di progressing pola kalimat ini kemudian akan dicek tadi yang ada di table filling itu sendiri. Nah kemudian akan dicek berdasarkan pola kalimatnya. Ini biasanya ada di ujung ya, di ujung dari tabel itu sendiri. Nah kemudian dicek apakah pola kalimat tersebut ada. Misalnya gini,
Tadi kan yang bagian ujung tuh misalnya hasil akhirnya itu adalah SPO. Nah, kemudian dicek di progressing pola kalimat itu di bagian K-nya itu ada nggak yang menghasilkan SPO. Nah, kalau ada, dia akan di concat juga seperti ini. Dia akan di concat karena dia masuk ke convert SPO sendiri, cuma yang bedanya itu adalah di bagian eh, di bagian parameter kedua ini, yang dimana yang parameter kedua ini adalah pola kalimat yang dipakai, bukan rules. Karena kalau yang progressing SPO dia pakai yang bisa masukkan lexical. Kemudian kalau progressing pola kalimat, dia rulesnya itu adalah rules pola kalimat, jadi berupa KSPO atau KSPPL gitu. Nah, kemudian setelah di concat ya, concat to convert result. Nah, kemudian dia akan masuk ke fungsi yang namanya itu final check. Nah, kemudian di final check ini dia akan mengecek apakah ada K nih. Apakah ada K di tabel filling itu yang ada di ujung dari tabel filling tersebut atau di perhitungan terakhir dari tabel filling tersebut. Nah, kalau ada nih, dia akan return true. Nah, kemudian kalau false, dia akan return false. Nah, kemudian program akan mengecek ya. Kalau memang kembaliannya true, maka sudah otomatis bahwa kalimat tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau dia mereturnkan false, maka dia kalimat tersebut otomatis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kemudian saya akan lanjutkan ke penjelasan codingnya. Oke, kita sudah di bagian codingan ya. Jadi di bagian codingannya seperti ini. Yang pertama itu ada sebuah string pola kalimat yang dimana isinya itu seperti ini. Ada K bisa menghasilkan SPO, K menghasilkan SP, K menghasilkan SPOPL, K menghasilkan SPO cut, K menghasilkan SP cut, dan K menghasilkan SPL. Dan kemudian di rulesnya seperti ini ya. Seperti ini, jadi S bisa menghasilkan sekian, P bisa menghasilkan rule sekian, dan U bisa menghasilkan rule sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada sebuah rules yang bisa menghasilkan leksikan seperti ini. Jadi ini contoh-contoh leksikannya seperti dia, kakek, ayah, dan sebagainya. Dan kemudian ini tuh akan disimpan, semua ini itu akan disimpan ke bagian dev append data ini. Artinya fungsi dev append data ini dia bertugas untuk membuat array data ini itu bisa mengumpulkan semua data yang ada di sini. Jadi noun, verb, adjective, verb, dan adverb tersebut itu akan disatukan semuanya lewat array data ini. Jadi hasilnya seperti yang saya jelaskan tadi. Di data ini kalau kita print itu isinya tuh semuanya tuh. Jadi kayak noun itu isinya tuh ini, dan verb itu isinya itu, dan adjective dan isinya sekian. Nah, kemudian lanjut, setelah append data kita akan beralih ke fungsi yang namanya tuh table filling. Nah, table filling ini dia tuh akan mereturnkan sebuah list ya. Jadi listnya itu namanya tuh table. Nah, kemudian ini adalah perulangan yang dimana perulangan ini bertugas sebagai untuk mengisi nilai dari table filling tersebut, dan juga kayak mendefinisikan jumlah dari table filling tersebut, yaitu sebanyak n kali n. Nah, kemudian dia akan append sebuah tanda petik, yang dimana tanda petik tersebut menandakan bahwa dalam kondisi awal tabel filling ini belum dicek apakah dia sesuai dengan lexikalnya dan sebagainya. Jadi masih kosong, dia biarkan masih kosong. Nah, kemudian uh, jadi temp ini adalah sebuah array yang dimana dia akan menampung menampung nilai tanda petik ini. Kemudian si table ini yang dimana itu adalah sebuah array table filling, dia akan mengappendkan nilai yang ada di temp ini. Oke, jadi kemudian setelah itu dia akan mereturnkan array yang dimana array ini array table, yang dimana array table adalah sebuah array table filling. Kemudian returnkan yang dimana bentuk dari table itu sendiri adalah sebuah list. Oke, sekian dari penjelasan codingnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Krisna Wandana. Baiklah, saya Gede Krisnawardana Dewandana dari kelas B dengan NIM 210856107. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Bagian selanjutnya merupakan fungsi data matching yang bertujuan untuk mencocokkan data
mencocokkan kata-kata yang sudah dipecah atau di-split sebelumnya menjadi bentuk jenis katanya. Contoh, kata ibu akan dicocokkan apakah ada dalam rules yang sudah dibuat. Jika sudah, outputnya akan berupa jenis kata tersebut dan dimasukkan ke dalam table sebelum dilakukan operasi table filling. Selanjutnya adalah operasi progressing SPO, di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah bentuk kata menjadi bentuk pola kalimat yang unik, sehingga tidak adanya pola kalimat yang sama secara persis. Kemudian, ketika dicek pada fungsi progressing SPO, akan memanggil kembali fungsi convert to SPO, di mana fungsi ini menghasilkan berupa penggabungan pola kalimat sesuai dengan rules yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, akan dilakukan pengecekan apakah terdapat duplikasi di bagian pola kalimat tersebut. Setelah itu, fungsi selanjutnya merupakan progressing pola kalimat, di mana fungsi ini mengganti pola kalimat yang sudah dibentuk menggunakan fungsi sebelumnya menjadi bentuk kalimat semula. Inputan fungsi ini berupa hasil dari fungsi data matching dan panjang string yang sudah di-split sebelumnya. Pada fungsi ini, kata-kata yang sudah diubah menjadi pola kalimat dan variabel cocok dengan rules akan diubah menjadi variabel k, di mana jika pola kalimat tidak sesuai dengan rules, maka tidak akan berubah menjadi variabel k. Terakhir, fungsi final check. Untuk melakukan pencocokan pada variabel final pola kalimat, terdapat k, maka akan mengembalikan nilai berupa true, dan jika tidak, akan mengembalikan nilai berupa nilai false, yang berperan dalam penentuan kalimat tersebut baku atau tidak yang akan dieksekusi pada program main. Seperti di sini. Jika pada final check tersebut return-nya merupakan false, maka pada cek kalimat tersebut akan menghasilkan kalimat yang Anda masukkan bukan merupakan kalimat baku. Tapi jika hasilnya berupa true, maka akan berupa kalimat yang Anda masukkan adalah kalimat yang baku. Sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini perkenalkan nama saya Iwayan Dimas dengan NIM akhir akan mendemokan program final project yang kelompok kami buat, yaitu untuk mengecek apakah kalimat tersebut baku atau tidak menggunakan algoritma CYK. Oke, di sini kelompok kami membuat sebuah web yang dimana web tersebut dapat mengecek apakah sebuah kalimat tersebut baku atau tidak sesuai dengan rules yang telah dibuat.
Kemudian di sini kelompok kami membuat desain web, yaitu di mana di sini judul dari web tersebut adalah cek tata bahasa Indonesia dengan satu kali klik. Nah, di sini ada kolom untuk memasukkan kalimat tersebut. Kemudian ada tombol untuk mengecek apakah kalimat tersebut baku atau tidak, sesuai dengan rules yang dibuat. Nah, di sini saya akan langsung mencobanya. Yang dimana saya akan mencoba dengan 10 kalimat. Yang pertama, kalimat pertama yaitu ibu membeli sepatu baru untuk anaknya. Mari kita cek. Oke. Di sini kalimat tersebut baku karena sesuai dengan rules yang telah dibuat. Yang dimana di sini ada S yaitu subjeknya itu ibu, kemudian membeli sebagai predikatnya. Kemudian objeknya adalah sepatu dan pelengkapnya itu untuk anaknya atau keterangannya. Kemudian kalimat kedua, ayah membeli martabak manis di dekat rumah. Kita cek apakah kalimat tersebut baku atau tidak. Dan ternyata kalimat tersebut baku, yang dimana kenapa kalimat tersebut baku? Karena subjek dari kalimat tersebut yaitu ayah, kemudian predikat dari kalimatnya ini adalah membeli, kemudian martabak manis merupakan objek, dan di dekat rumah merupakan keterangan tempat dari kalimat tersebut. Dan ini juga tersedia pada rules kami. Kemudian kalimat berikut yaitu bab kucing liar itu berkeliaran di kampung. Kita cek. Nah, di sini kalimat tersebut tidak baku. Karena kenapa? Kucing itu merupakan subjek dari kalimat tersebut. Namun liar merupakan kata sifat atau yang biasa berada di eh, preposisi atau kalimat pelengkap. Oke, kalimat berikutnya. Adi dikenal sebagai anak cerdas di sekolahnya. Kita cek. Nah, kalimat ini juga tidak baku karena di sini dimana terdapat dua objek atau dua subjek, yang dimana itu Adi sebagai subjek pertama, kemudian anak cerdas yaitu objek, dan sebagai juga merupakan preposisi. Dan objek berikutnya itu adalah sekolah. Jadi di dalam rules tidak boleh terdapat double kata atau dua kata yang sifatnya sama. Kemudian kepada sahabatnya. Nah, kalimat ini juga baku karena di mana kalimat tersebut telah sesuai dengan rules yang telah kami buat. Yang dimana itu Ana sebagai subjek, kemudian memberikan sebagai predikat atau kata kerja, baju merah adalah objek, dan kepada sahabatnya adalah sebuah pelengkap kemana dia ditujukan. Kemudian kalimat berikutnya adalah termudah di kecamatan ini. Nah, kalimat ini juga merupakan kalimat yang baku. Karena kenapa? Pak Doni merupakan sebuah subjek. Kemudian ada merupakan sebuah predikat. Kemudian Lurah Termuda merupakan objek. Kemudian di kecamatan ini merupakan keterangan, yang dimana dalam rules kami itu ada SPO dan keterangan SPO cat. Jadi kalimat ini dibaca oleh sistem yang kami buat
atau program yang kami buat yaitu kalimat baku. Kemudian kalimat berikutnya, Pak Guru menghukum murid nakal. Nah, kalimat ini juga merupakan kalimat baku. Karena kenapa? Di sini Pak Guru merupakan subjek, kemudian menghukum merupakan predikat atau kata kerja dengan kata dasar hukum. Kemudian murid merupakan objeknya dan kemudian nakal yaitu sebagai pelengkap. Nakal atau keterangan sifat. Kemudian dia sangat cekatan dalam setiap pekerjaan. Kita cek. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tidak baku karena di mana kata sangat itu merupakan eh, preposisi atau dia bisa masuk ke dalam kalimat ke dalam kelompok kata eh, adverba. Kemudian dia merupakan subjek dan sangat cekatan dalam setiap pekerjaan. Berarti di sini cekatan merupakan predikat, kemudian dalam dan setiap itu merupakan noun atau kata benda yang biasa di mana kata benda tersebut berada di objek atau di predikat. Sedangkan objek dari kalimat tersebut adalah pekerjaan. Maka kalimat tersebut dibaca oleh program merupakan kalimat tidak baku. Kemudian kalimat berikutnya, anak baru itu sangat pandai. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang tidak baku. Karena di mana anak baru merupakan sebuah subjek, kemudian itu merupakan preposisi. Kemudian sangat juga termasuk preposisi. Kemudian pandai merupakan objek atau di dalam sistem kami dibacanya sebagai kalimat predikat atau kata kerja. Sedangkan di kalimat tersebut pandai merupakan objek. Jadi kalimat tersebut dibaca oleh program kami itu sebagai kalimat yang tidak baku. Sekian dari demo program dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan. Nama saya Igusti Agung dari Mahayasa dari kelompok 3 dengan 3 digit NIM terakhir 087. Jadi di sini saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang inovasi dari website kelompok kami untuk kedepannya. Jadi di depan ini sudah terdapat dari halaman pertama dari website kami yang yaitu selamat datang di Parsing Bahasa. Nah, di sini terdapat ada logo yang dimana filosofi logo ini adalah tentang ada sekumpulan orang yang sedang mengedukasi. Jadi dari filosofi logo ini dapat disimpulkan bahwa sasaran kelompok kami dalam pembuatan website ini adalah untuk kalangan umum, jadi orang banyak. Lalu di sini terdapat ada menu login yang terdapat juga untuk memasukkan email dan password. Dan terdapat juga logo dari website kami. Selanjutnya di sini ada homepage website kami yaitu berandanya. Lalu kita mulai saja untuk prototipenya. Jadi kita mulai langsung. Nah, langsung user akan dimasukkan ke dalam menu login untuk pertama kali, yaitu dengan memasukkan email dan juga password. Lalu klik login.
Nah, setelah user melakukan klik login, akan terdapat dari homepage utama dari website kami, yaitu di atas terdapat beranda, periksa bahasa, dan kamus, kontak, daftar, dan login. Di sini juga terdapat kata-kata, ayo tingkatkan skill bahasamu bersama parska.id, yang dimana Parska ini adalah dari nama perusahaannya, websitenya. Lalu kita ke bawah, terdapat, ada bahasa Indonesia, edukasi, dan kamus. Nah, di mana website ini berbasis bahasa Indonesia dan juga website ini mengedukasi. Nah, di sini terdapat kamus yang bisa kami katakan kamus itu adalah semacam fitur. Jadi, jika user ingin mencari kalimat atau apapun, dengan mengklik fitur kamus ini akan mendirect langsung ke website resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya ada tanggapan beberapa orang. Jadi kami sangat membutuhkan tanggapan dari beberapa orang untuk perkembangan website ke depannya, apakah terdapat kekurangan maupun kelebihan dari website kami. Nah, lalu di sini kami memiliki 3 kategori. Jadi untuk website ini ada yang gratis dan ada yang untuk mahasiswa dan bisnis. Nah, di mana gratis ini benefitnya tuh tidak terlalu banyak yang dapat. Lalu yang di mahasiswa tuh dengan membayar 5.000 per bulan, benefit yang didapat tuh ada parsing lens dan 24 jam layanan CS. Yang dimana parsing lens tuh bisa dikatakan mungkin kalian atau pergi keluar, mungkin melihat kalimat atau apapun di jalanan, mungkin bisa ingin mencoba apakah kalimat itu baku atau tidak. Jadi parsing lens ini dimana bisa meng-scan kalimat itu dengan menggunakan kamera. Nah, selanjutnya ada untuk bisnis, yang dimana mungkin perusahaan membutuhkan untuk layanan dari website kami. Jadi benefitnya itu terdapat parsing lens, 24 jam layanan CS, customer service, dan juga usernya itu unlimited. Dan di bawahnya itu ada untuk info dari perusahaan kami, website kami, dan ada nomor telepon, alamat, dan juga alamat email. Selanjutnya kita coba langsung untuk parsing katanya. Nah, di sini masukkan kalimat. Misalkan, ayah membeli martabak manis di dekat rumah. Jadi, langsung kita periksa. Nah, kalimat tersebut valid, berarti kalimat itu termasuk kalimat yang baku. Lalu, misalkan ingin memasukkan kalimat, tetapi yang sebenarnya di sini kan ada Ayuh membeli martabak manis di dekat rumah, yang dimana ini kesalahan dari user saat mengetikkan kata, yang dimana Ayuh itu sebenarnya untuk ayah. Jadi jika diperiksa, kalimat tersebut langsung dideteksi oleh website kami adalah tidak valid. Jadi kurang lebih seperti itu untuk inovasi dari perkembangan website dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat